Selamat malam makhluk bumi. Kali ini Kotempa Bonsai menemukan santegi yang sangat unik dengan karakter batangnya yang pecah-pecah. Seolah-olah mengambang ya. Seolah-olah pohon mengambang. Makanya pohon ini punya sebutan kuyang. Kuyang. Jadi kuyang ya. Iya, kuyang ya. Ya, kuyang. Kalau dari sini sudah nampak terlihat ya, seperti kuyang. Ini dibaletkan kepalanya seperti wajah yang menunduk. Dan di bawahnya ini organ dalam tubuhnya. Organ dalam tubuh yang mengambang. Jadi pemirsa bisa merasakan atmosfernya. Seseram apa kalau kita review malam ini. Ini barang baru, Mas. Barang baru, Mas. Barang baru dapat. Ini barang yang cukup unik, yang mempunyai karakter yang cukup tua. Bukan hanya cukup tua, sangat tua sekali. Sangat tua sekali. Melihat batang yang seperti ini, kulitnya sudah membengkak kayak gini, benar-benar pecah-pecah. Nah, ini karakter yang sangat tua, karakter pohon yang sangat tua. Jadi yang kita pilih adalah sebuah karakter dari pohon itu. Untuk memilih sebuah karakter memang sulit, dan sulit untuk didapat pohon sulit yang didapat ini. Yes, benar. Mungkin cuman ini pohon satu-satunya, Mas ya, Ya, yang melayang. Pohon yang melayang. Jadi gampangnya kalau kita menghitung logika alam, atau kita kembalikan kepada alamnya itu sendiri, kita tidak bisa melogikakan hal yang seperti ini. Kenapa maksud tidak bisa dilogikakan? Itu karena kekuatan alam yang tiada banding. Makanya sebagai manusia hanya mengekspresikan sebuah ekspresi kepada pohon. Jadi tidak sepenuhnya kita melogikakan pohon itu bagaimana terjadinya ini. Yang jelas kemampuan intelektual manusia itu tidak mampu ke sana untuk membayangkan hal sesuatu pohon yang mempunyai karakter yang seperti ini dengan melayang. Istilahnya kecil yang di bawah. Ini bisa dilihat, guys. Kecil di bawahnya ini. Jadi yang melintir kecil yang seperti ini, dia melingkar sampai membentuk seperti ini, sampai gembol seperti ini. Ya, jadi bisa dilihat detailnya. Detail nih, bisa dilihat. Nah, kecilnya bahkan melayang dia. Nah, terkesan melayang. Agak serem juga ya, Mas, pohon ya, ini, Mas. Agak serem. Jadi akan menyerupai sesuatu dari pohon ini. Kayaknya pohon ini ada mistisnya. Ada seperti mistis. Ya. Tapi kita tidak bisa hanya mampu menghayal sesuatu kepada pohon ini. Yang jelas penciptanya sudah tahu apa yang dimaksud dan tahu apa dari kemauan pohon ini. Namanya sekarang kita sebagai seorang seniman yang hanya mampu untuk berimajinasi dalam berolah seni. Jadi kita hanya mampu untuk mengolah yang di sini nanti. Ini mungkin dari awalnya tumbuh di atas karang ya, Mas ya? Bisa jadi. Di sela-sela bebatuan ya? Di sela bebatuan. Karena dia maunya keluar dia. Mau keluar tidak bisa, akhirnya terbentur batu, melintir lagi. Mungkin ada di dalam batu pohon ini. Bisa jadi. Ada di dalam batu, dia mau keluar mencari matahari supaya dia hidup normal seperti pohon yang biasanya. Karena santeki yang mempunyai nilai karakter yang sangat tua seperti ini, rupanya kalau kita logikakan, yang jelas pohon ini sangat tua renta dan sangat lama prosesnya, bahkan ratusan tahun. Iya, mungkin seperti itu. Bisa jadi kenapa melihat dari postur dan karakter dari pohon ini. Jadi mengolah yang seperti ini, alam itu membentuk, masuk ke dalam, ke sini lagi, keluar ke sini lagi, muncul di sini, masuk lagi ke dalam. Jadi
nggak pernah kita bayangkan hal yang terjadi seperti ini alam gitu. Makanya keterbatasan kita sebagai seorang seniman ya beginilah, menciptakan sesuatu pohon ini supaya jauh lebih indah dan mempunyai nilai mistis nantinya. Itu harapan saya, supaya pohon ini semakin memberikan kesan yang sangat angker, mempunyai daya mistis yang kuat. Karena kalau sudah melihat pohonnya, sudah ada sesuatu yang sangat mistis. Salah satu membentuk kunyang yang di sini. Kunyang. Nah ini, Nah, yes, ini bisa kita nampak bayangkan. guys. Seperti Di sini ada kunyang guys. sebuah kepala. Ini jadi ini seolah-olah matanya, ini hidung dan ini mulut, ini leher. Nah, mungkin orang awam tentang bonsai pun akan terpesona melihat ini. Dia melayang deh. Ada di tengah kecil, membesar ya. Mempunyai daya tarik tersendiri ya pohon ini mas ya. Ya, punya data tersendiri. Mungkin tidak tahu yang alamnya itu membentuk hal yang seperti ini, dan betapa sulitnya pohon yang seperti ini supaya dia mau bertahan hidup. Betapa kerasnya hidupnya ya. Sangat keras sekali, kehidupannya sangat keras sekali dia. Supaya dia bertahan hidup, dia harus banting tulang untuk hidup. Jadi akhirnya membentuk sebuah kehidupan yang sangat keras di sini. Di sini banyak filosofi yang terjadi di sini. Untuk supaya pohon ini hidup yang seperti ini. Berarti kehidupan pohon ini tidak hanya cukup 100 tahun kalau kita melihat dari proses alam yang seperti ini. Tidak usah sampai jadi ya. Gerakannya sudah Ya, memiliki nilai plus ya dari Ya, untuk bonsai ini ya. ya bisa jadi walaupun barangnya sangat angker dan tidak pernah pada umumnya bonsai ini, dan tidak pada umumnya seperti pohon-pohon yang biasa yang hidup di atas tanah dengan kesuburan yang normal. Ini bahkan untuk hidup tidak seperti yang biasa pada umumnya pohon yang pada umumnya itu sudah. Tidak Jelas seperti pohon pohon ini, normal ya. Ya, yang jelas pohon ini sangat misteri. Penuh misteri kalau kita bayangkan pohon ini. Salah satu membentuk kunyang yang punya nama kunyang ya. Dia ada kepala dengan usus dalamnya berkeliaran seperti melayang-layang di atas udara, itu kunyang. Kira-kira ini gayanya apa mas? Kalau ke aliran kita, iya. kita alirkan ke, kalau gayanya yang jelas bunjin mas. Bunjin ya. Kalau gaya itu style kita itu ini bunjin. Tapi Karena- kalau kita ke aliran kita, ini banyak aliran ke surrealis. Surrealis, Karena ya. sesuatunya ada sesuatu yang menggambarkan sesuatu di sini. Seperti yang kita sebut pohon ini adalah kunyang. Kunyang. Ya, karena membentuk, ada bentukan di sini. Kita membayangkan sudah membentuk. Berarti kita masukkan pohon ini ke aliran surrealis. Surrealis. Walaupun stylenya bunjin. Bunjin surrealis. Ya. Ya. Untuk ukuran ini mas, kira-kira tingginya Ukuran seberapa ini? tingginya ini kurang lebih elak lah maksimal. Laks, L di ya. L ya. Maksimalnya di L. Bisa kita bandingkan dengan rokok ya, ukurannya ya. Ini guys. Nah, rokoknya 76. 76 guys. Tidak disponsori oleh 76. Tidak disponsori dengan 76 tadi. Jadi ada yang bisa ini. Untuk mahkotanya kira-kira di mana ini mas? Nanti mas. Untuk tampilan depannya mas. Untuk tampilan depannya kita tetap sepakat mengambil dari sini mas. Dari sini ya. Dari sini sudut depannya. Kan membentuk sebuah ruangan. Nah, di sini kan sudah pohon ini sudah sangat keras kehidupannya dengan balikan-balikan ruang dengan yang seperti ini besarnya hingga membentuk sebesar ini. Dari seperti ini membentuk sebesar ini. Berarti prosesnya sudah cukup keras sudah. Akhirnya membentuk yang seperti ini. Nah, makanya saya ambil kesimpulan pohon ini
kita sebut kunyang, ya. karena seperti apa, dia berada di udara. Pohon yang di atas, karena di bawah kecil Mas, bukan ya bisa dikatakan jendol dhuwur lah. Jendol dhuwur. Tapi saya tidak ke sana, tapi tetap pada porsi saya sebagai seorang seniman. Dia adalah pohon yang membentuk sebuah aliran pohon yang sangat misteri gitu. Jadi proses yang sangat indah. Nah, untuk pembentukan buncin ini, untuk sementara saya ambil yang di sini untuk membuat mahkota. Ini ya Mas ya. Ya. Nanti larinya kemana ini Mas? Untuk Ini cabangnya. mahkotanya banyak lari ke sini Mas. Nah, jadi topnya bisa di sini. Oh, topnya di situ. Topnya di sini. Nah, di sini sudah topnya. Nah, nanti saya juga akan menempatkan sesuatu cabang ini tidak fokus pada yang di sini, tapi kita alirkan juga ke bawah seperti gerakan yang ada di sini. Makanya percabangan ini nanti akan saya sesuaikan dengan pohon yang sudah ada. Berarti diturunkan ke sini ya Mas ya. Juga nanti akan turun yang seperti ini. Tapi sangat dramatis juga, karena kehidupannya sangat dramatis kayak gini. Biar seirama ya. Seirama. Biar ada irama katanya. Ya biar harmoni lah antara batang dengan cabang yang kita gerakkan. Nah di sini juga supnya kita alirkan juga ke sini, nanti bisa ke sini. Yang jelas yang utama cabang yang utama ini akan menggerakkan pohon yang seperti ini. Supnya ketika sudah pada posisi normal di udara, dia akan membentuk bayangan yang seperti biasa. Sap-sapannya seperti biasa. Yang penting cabang utama ini yang saya gerakkan akan seperti pohon ini. Menggantung ya nanti ya cabang utamanya ya. Tapi sangat ekstrim juga rupanya nanti pembentukan untuk percabangan ini. Karena butuh daya khayal yang kuat untuk masuk ke dalam pohon ini. Butuh imajinasi ya Mas ya. Iya. Karena yang kita lihat itu supaya pohon terjadi sinkronisasi atau irama pohon dari pohon itu sendiri antara cabang dengan batang yang diolah oleh alam. Biar terkesan mistis sekalian. Jadi saat ini masih proses pengelosan ya Mas ya? Ya masih dalam proses pengelosan. Kira-kira butuh berapa lama untuk mencapai batang yang sesuai dengan yang kita harapkan? Yang ini ya. Iya. Ya kisaran 1,5 tahun, maksimal 2 tahun. 1 tahun untuk membesarkan cabang saja ya? Belum kita masih mau cutting, nanti kita gerakkan kembali seperti yang saya mau nanti. Kesannya biar ada harmonisasi antara pohon dengan buah cabang. Ini guys. Ini jenis santigi mana ini Mas? Kalau untuk dari jenis santiginya Mas? Santigi dari Maluku kayak. Maluku. Ya. Maluku barangnya mewah-mewah ya kalau dari Maluku. Terutama Maluku memang kayaknya pohonnya sudah punya karakter. Karakter yang sangat tua. Karakternya terutama pohon itu. Untuk membentuk karakter kita butuh waktu, proses yang cukup lama sebab prosesnya sangat lama. Kalau bisa-bisa kita sendiri yang tidak nutut waktunya untuk proses pohon supaya punya karakter yang sangat tua. Makanya untuk pemilihan barang itu saya sarankan kepada teman-teman semua, untuk memilih bahan jangan kita terpengaruh kepada sebuah gerak dulu, dasar dulu, jangan kita selalu banyak terpengaruh. Yang penting kita mempunyai dasar karakter yang sangat kuat. Nanti pembentukannya karena santeki itu bisa membuat akar, kita tutup batang itu biar membentuk sendiri akarnya. Nah kita rapikan seperti kita memprogram fikus. Karena santeki sifatnya kalau sudah nempel di pasir dia pasti keluar. Pasti keluar akar ya. Keluar akar. Makanya sebenarnya tidak sulit santeki, tapi yang utama kita harus cari dulu karakter pohon yang mempunyai karakter tua. Dan geraknya juga ya Mas ya. Dan geraknya yang cukup ekstrim atau ya yang penting kita mempunyai ciri khas sifat dari pohon itu sendiri, karena sifat dan karakteristik dari pohon ini selalu banyak gerak dia. Banyak gerak. Jadi pada umumnya santigi itu yang dinilai memang
kehidupan yang karakter dan kehidupan yang ekstrim. kehidupan yang sangat keras kayak gini. Nah, ini apa fungsinya Mas? Untuk apa ini Mas? Ya hanya untuk mendikirkan akar Mas. Oh. Karena di sini saya membentuk akar supaya kalau sudah kuat nanti ini dibuka juga akar sudah waktunya dibuka ya dibuka, nanti ini juga talang dibuka kalau sudah memang kuat akarnya kepada udara. Oh, bisa lebih panjang lagi nih ya kalau talang dibuka ya. 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 Karena ini saya masih membentuk akar Mas. Masih membentuk akar supaya akar itu lebih kuat lah nantinya. Jadi kalau kita filosofikan terbentuknya seperti ini, nanti juga akarnya juga lebih kuat supaya akar itu akan menunjukkan bahwa saya mampu hidup seperti ini. Inilah saya, walaupun sengsara, saya masih mampu untuk mencari dengan perakaran yang seperti itu. Dengan perakaran yang minimalis seperti ini ya. Seperti itu. Tapi kita program dulu. Kita jangan pesimis tentang hal olah seni. Yang penting kita ada kemauan, disitulah ada jalan. Nah makanya saya sering berkata seni itu tanpa batas. Benar, tanpa batas. Tanpa batas, dan kemampuan imajinasi manusia itu berbeda. Saya dengan si A ada perbedaan. Kelebihan seseorang pasti ada nilai lebih, dan si A juga ada nilai lebih. Kekurangannya juga ada. Makanya kita tidak seringlah untuk berkomunikasi, seringlah untuk bersharing, untuk memecahkan sebuah pohon yang punya problema seperti ini. Juga sering cari-cari inspirasi Ya. pohon-pohon baru ya Mas ya. Pohon baru. Kira-kira Jadi kita tidak monoton gayanya berpikirnya. Jadi kita harus membuat pohon yang seperti ini, membuat pohon yang seperti itu. Tapi kita harus berpikir, mindset kita harus berpikir supaya pohon ini membentuk irama yang tegas sesuai dengan apa yang diinginkan oleh pohon itu. Membuat Jadi, sesuatu yang berbeda ya Mas ya. Iya, bukan hanya perbedaan di antara pohon dengan pohon, tapi pembentukan dari nilai seni itu harus juga berbeda. Perbedaannya di apa? Bagaimana mengolah sebuah percabangan supaya terbentuk lebih sangat dramatis. Ada patahan dia membentuk pohon yang sangat dramatis itu dari pohon-pohon kayak gini, atau geraknya yang sangat drama kayak gitu. Untuk potnya ini seperti ini ya Mas bentuknya ya Mas. Ya untuk sementara saya seperti ini dulu. Karena kalau bunjin itu yang jelas maunya tinggi. Oh tinggi. Ukuran berapa ini pot? Ini Untuk pot ukuran 40. Kira-kira berapa tahun lagi sampai jadi nih Mas? Ini maksimal prediksi hanya. Karena sesuatu itu kita hanya mampu mereka-reka, tapi pohonnya nanti yang saya tahu, karena kemampuan pohon, kesehatannya itu naik turun kadang pohon. Naik turun karena kita hanya memprediksi sementara itu 5 tahun kalau saya. Kurang lebih 5 tahun. Kurang lebih 5 tahun. Karena tinggal bagaimana kesehatannya, apa dia bisa ngejos atau bagaimana, atau mundur atau stagnan, kadang sakit. Dia kan stagnan diam dia. Iya. Nah, akhirnya juga perlambatan percabangan juga lambat. Tapi yang kita capai nanti untuk mencapai sebuah anatomi yang seperti ini sesuai dengan pohon ini. Salah satu anatomi pohon ini membuat bunjin itu kita juga harus memakai aturan yang ada Mas. Maksudnya istilahnya itu membuat bunjin walaupun se ekstrim mungkin kita tetap memegang sebuah aturan yang yang ada di organisasi kita. Walaupun kita berkarya tanpa batas, ketika tidak memegang aturan, akhirnya merautan. Akhirnya tidak beraturan juga penempatannya, kan tidak enak juga Mas ya. Kira-kira apa kendala biasanya yang sering dijumpai untuk pohon santiki Mas? Kalau saya pribadi, kalau saya ke teman-teman itu masalahnya dia kadang pohon diam. Pohon santiki ini diam karena dia sakit kadang. Salah satunya itu. Ada yang banyak diistilahkan teman-teman kutu merah katanya. Oh dari hama ya? Dari hama ya. Gitu. Untuk media kira-kira? Untuk media saya kira kalau selama itu memakai pasir malang, saya jamin pohon itu untuk di bawah ini tidak ada kendala. Pasti akarnya dia memanjang dan searah terus. Tapi kalau ada
tanah atau yang lain. Karena pohon satik ini maunya yang selalu bersih, selalu steril, terutama di media bawah, Sesuai habitatnya sesuai maunya. dengan habitat di alamnya. Karena di habitatnya itu pasir mungkin ya. Ya, Nggak ada campuran tanah mungkin di pasir situ. dan Pasir kehidupannya banyak di batu lagi. Iya, Yang banyak di dimakan batu. pasti sedikit dia. Makanya kalau sudah ada di habitat manusia, kita harus memberikan sebuah jaminan supaya pohon ini sesuai dengan habitatnya dan juga memberikan makanan dan nutrisi yang sepenuhnya. Salah satunya memberikan vitamin atau inseknya juga jangan lupa, funginya itu kan juga perlu, Mas. Ya, kalau untuk musim kemarau seperti ini kira-kira apa yang Penyakit jarang, kita Mas. harus Kalau untuk musim-musim seperti ini hama itu jarang. Tapi adanya bisa diantisipasi. Tapi kalau musim dingin dia banyak penyakit, harus rutin menginsek sudah. insek ya. Ya. Untuk penyiraman kalau musim Untuk hujan untuk penyiraman ini kalau saya ini 2 kali 1 hari minimal. musim hujan, pas musim hujan itu. Kalau musim hujan malah bisa lebih, Mas. Oh gitu ya. Iya, karena ini tidak mau dingin, Mas. Hmm. Satik ini tidak mau dingin, maunya yang hangat. Untuk mengantisipasi hal yang supaya kita tidak inginkan, salah satunya kita kembalikan kepada habitatnya. Habitatnya apa di air laut itu? Dia kan butuh hembusan, apa? Seperti kita refresh itu embun garam. Iya mungkin. Ya. Iya. Saya kadang menemui itu ada beberapa teman itu kadang ada yang disemprot air garam itu masuk Ya. daunnya. Ya untuk mengantisipasi sebenarnya, Mas. Tapi itu di fresh aja daunnya, batangnya, supaya dia mengingat kembali kepada alamnya. Mengingat-ingat kembali. Karena kita kan sebenarnya merubah sifat dari sifat kehidupan dari santiki itu untuk supaya hidup kepada air tawar. Oh iya, iya. Nah, hidup pada air tawar yang murni. Biar terbiasa hidup di Iya. ini ya. Dan juga sifat-sifat dari pohon ini tidak bisa meninggalkan 100% lupa. Iya benar-benar. Pasti dia ingat. Walaupun 2%, 5% dia ingat kepada habitat aslinya. Iya. Makanya selama 3 bulan, 4 bulan kita fresh untuk mengingat-ingat dia. Oh saya seperti itu. Jadi kesehatan ini akan pulih kembali. Untuk mengingatkan aja. Atau mungkin kalau dari biji mungkin udah adaptasi ya Mas ya. Nggak Kalau perlu dari kita biji- ya. Kalau dari biji ya mungkin bisa beradaptasi sudah. Nggak perlu kita Juga perlu sebenarnya. Mas. Oh masih perlu kita ya. Salah satunya pemukaan. Enggak maksudnya untuk semprot Semprot di air air garam ya. Ya saya kira tidak begitu perlu ya. Nggak Mas. begitu perlu kan. Iya. Hmm. Karena dari biji kan sudah yang memang hidupnya memang hidupnya di darat sudah. Ya, demikian untuk review Santigi Kuyang malam ini. Terima kasih. Ditunggu untuk video-video selanjutnya untuk review-review bonsai ekstrim selanjutnya. Assalamualaikum.